Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Participatory Action Research yang terdiri dari Anang Ma'ruf, Anissa Yuningsi, Anissa Latifah, Muhammad Miftahus Surur, Halimatus Sa'adiyah, Sri Rahayu, Wulan Permatasari, dan Fandi Fahroji. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengembangan desain Participatory Action Research. Pembahasan yang pertama yaitu desain PAR. Nah, dalam penelitian tindakan, data dipadukan dan diinterpretasikan secara kontekstual. Dasar validasi penelitian tindakan adalah perlakuan secara dan sengaja melalui siklus yang terintegrasi ke dalam setting penelitian. Dasar pelaksanaan penelitian tindakan bersandar pada asumsi epistemologis yang menyatakan bahwa tujuan penelitian dan wacana akademik bukan hanya untuk mendeskripsikan, memahami, dan juga menjelaskan saja, tetapi bagaimana mengubahnya. Ditinjau dari berbagai perspektif, penelitian tindakan itu terdiri dari berbagai jenis. Nah, menurut Yaumi dan Damapoli, setidaknya penelitian tindakan itu dapat ditinjau dari perspektif objek atau luas kawasannya, dari perspektif pelaksanaannya, dan dari perspektif pengumpulan datanya. Nah, menurut Stranger, tujuan penelitian tindakan partisipatori adalah untuk memperbaiki kualitas organisasi, masyarakat, dan kehidupan suatu anggota keluarga. Salah satu model penelitian tindakan partisipatori adalah model penelitian yang dirumuskan oleh Ernest T. Stranger sebagai penelitian tindakan berbasis komunitas. Nah, untuk model Stranger ini memiliki kerangka dasar yang kuat yang ditandai dengan beberapa langkah. Yang pertama, look, think, and action. Untuk langkah look, meliputi aktivitas mengumpulkan informasi yang relevan, serta menggambarkan situasi atau mendefinisikan dan mendeskripsikan. Kemudian think atau berpikir, meliputi kegiatan mengeksplorasi dan menganalisis apa yang sedang terjadi. Dan terakhir yaitu action atau bertindak, meliputi kegiatan merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Nah, proses ini merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus sampai ditemukan pencapaian hasil yang diinginkan. Jika target yang hendak dicapai itu belum menunjukkan hasil yang memadai, maka dapat diulangi hingga beberapa kali sehingga perbaikan dapat dilakukan sesuai dengan standar yang ditentukan. Kemudian setelah kita membahas desain PAR, kita membahas implementasi konsep PAR. Nah, apa sih implementasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi memiliki arti pelaksanaan juga penerapan, sehingga mengimplementasikan bisa diartikan melaksanakan juga menerapkan. Menurut Martinez dan Bansu, implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan konsep. Nah, adapun prinsip kerja PAR yang menjadi karakter utama dalam implementasi kerja PAR bersama komunitas prinsip kerja tersebut terurai sebagai berikut. Yang pertama, sebuah praktek untuk meningkatkan dan memperbaiki kehidupan sosial dan praktek-prakteknya. Yang kedua, secara keseluruhan merupakan partisipasi yang murni atau otentik membentuk sebuah siklus yang berkesinambungan dimulai dari analisa sosial, rencana aksi, evaluasi, refleksi atau teoritik pengalaman, dan juga kemudian analisis sosial. Yang ketiga, kerjasama untuk melakukan perubahan. Yang keempat, melakukan upaya penyadaran terhadap komunitas tentang suatu dan situasi dan kondisi yang sedang mereka alami melalui perlibatan mereka dalam berpartisipasi dan bekerja sama pada semua proses research. Yang kelima itu suatu proses untuk membangun pemahaman situasi dan kondisi sosial secara kritis. Kemudian yang keenam merupakan proses yang melibatkan sebanyak mungkin orang dalam teoritisasi kehidupan sosial mereka. Yang ketujuh, menempatkan pengalaman, gagasan, pandangan, dan asumsi sosial individu maupun kelompok untuk diuji. Yang kedelapan, masyarakat dibuat rekaman proses secara cermat. Kenapa? Untuk
semua informasi agar tidak hilang dan tidak lupa dari ingatan. Yang ke-9, semua orang harus menjadikan pengalamannya sebagai objek riset. 10. Merupakan proses politik dalam arti luas. Ke-11, masyarakat adanya analisa relasi sosial secara kritis. 12. Memulai isu-isu kecil yang mengkaitkan dengan relasi-relasi yang lebih luas. Ke-13, memulai dengan siklus proses yang kecil, seperti analisa sosial, rencana aksi, evaluasi, refleksi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-14, memulai dengan kelompok sosial yang kecil untuk berkolaborasi dan secara lebih luas dengan kekuatan-kekuatan kritis lain. 15. Masyarakat semua orang mencermati membuat rekaman proses. 16. Masyarakat semua orang memberikan alasan rasional yang mendasari kerja sosial mereka. Participatory Action Research dalam pendidikan agama Islam. Zakiah Darajat menyatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam itu sebagai pandangan hidup mereka. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang membicarakan tentang merosotnya mutu pendidikan, dan salah satunya adalah pendidikan agama Islam. Banyak sekali dari kalangan akademisi dan praktisi pendidikan mengkaji pembaharuan pendidikan dan pengajaran, tetapi sedikit juga yang membicarakan tentang konsep-konsep pemecahan masalah dalam perbaikan pendidikan dan pengajaran. Untuk meneliti secara detail tentang permasalahan dalam bidang pendidikan ini, metode PAR lah yang lebih tepat karena memiliki sifat sosial yang menitik beratkan pada kerja partisipasi dari semua pihak yang menjadi objek penelitian. Contoh implementasi Participatory Action Research dalam pendidikan agama Islam. Implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam sekolah swasta tunarungu dan tunawicara dalam melakukan penelitian metode PAR, kita harus menentukan terlebih dahulu yang pertama, fokus penelitian. Nah, dalam fokus penelitian ini ada beberapa rumusan. Yang pertama, bagaimanakah implementasi model pembelajaran pendidikan agama Islam siswa tunarungu dan tunawicara. Yang kedua, metode apa saja yang digunakan. Dan yang ketiga, media apa saja yang digunakan dalam penelitian. Kemudian yang keempat, apa saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam implementasi model pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir, kelima itu apa saja solusi yang dilakukan guru dalam implementasi model pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian setelah fokus penelitian itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui implementasi model pembelajaran pendidikan agama Islam siswa tunarungu dan tunawicara. Yang kedua, itu tujuannya untuk mengetahui metode yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam siswa tunarungu dan tunawicara. Dan yang ketiga, untuk mengetahui media yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan keempat, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi oleh guru. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui solusi yang dilakukan guru dalam implementasi model pembelajaran pendidikan agama Islam siswa tunarungu dan tunawicara. Kemudian ada kegunaan penelitian. Nah, kegunaan penelitian ini memberikan pemahaman kepada pelaksanaannya pendidikan, khususnya tentang model pembelajaran yang diimplementasikan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam terhadap siswa tunarungu dan tunawicara. Dan yang keempat, itu model pembelajaran yang digunakan. Ada model pembelajaran kelas, model berpikir induktif, dan model pembelajaran interaksi sosial. Kemudian yang kelima itu metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan antara lain yang pertama itu metode diskusi, metode tanya jawab, metode demonstrasi, dan metode drill. Kemudian yang keenam itu media yang digunakan. Media pembelajaran merupakan yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan dan merangsang pikiran, perasaan, dan kemajuan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran.
Nah, media pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan wadah dari pesan yang disampaikan oleh sumber atau penyalurnya, yaitu guru, kepada sasaran atau penerima pesan, yakni peserta didik yang belajar pendidikan agama Islam. Media memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran dan berkontribusi dalam meningkatkan mutu serta kualitas pengajaran. Dan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan yang telah kami paparkan tadi yaitu penelitian tindakan difokuskan pada hadirnya pengetahuan melalui tindakan. Pengetahuan yang dikembangkan melalui penelitian tindakan adalah situasional, tertentu, dan tidak praktis. Dalam penelitian tindakan, data dipadukan dan diinterpretasikan secara kontekstual. Dasar validasi penelitian tindakan adalah perlakuan secara dan sengaja melalui siklus yang terintegrasi ke dalam setting penelitian. Dasar pelaksanaan penelitian tindakan bersandar pada asumsi epistemologis yang menyatakan bahwa tujuan penelitian dan wacana akademik bukan hanya untuk mendeskripsikan, memahami, dan juga menjelaskan keadaan dunia, melainkan sebagai bagaimana cara untuk mengubahnya. Penekanannya bukan hanya sekedar menghasilkan pengetahuan dan menggunakan metodologi untuk mengumpulkan data, melainkan juga siapa yang memutuskan agenda penelitian dan siapa yang mendapatkan keuntungan dari hasil penelitian itu. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pelaksanaan, penerapan, sehingga mengimplementasikan bisa diartikan melaksanakan dan juga menerapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.